Singa Manding, kisah Raja Samori Touré, penguasa dan pejuang. Bye-bye, anak dari Tanah Manding. Pada suatu malam yang sunyi di Tanah Manding, ketika bintang-bintang bertaburan di langit, Afrika dan angin malam menyisir dedaunan pohon baobab, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi badai bagi penjajah. Eropa, tahun itu adalah tahun 1830, di kota kecil Sanankoro, yang terletak di lembah subur antara sungai Niger dan perbukitan Guinea. Anak itu dinamai Samori, putra dari keluarga Touré, keturunan suku Mandinka, yang telah lama dikenal sebagai pejuang tangguh dan pedagang andal. Ayahnya, seorang pengrajin dan prajurit, mengajarkan Samori cara menunggang kuda sebelum anak itu mampu berjalan jauh. Ibunya, seorang perempuan yang bijak dan tangguh, mengajarkan Samori tentang leluhur mereka yang pernah berjaya dalam Kekaisaran Mali. Di rumah itu, kisah tentang Sundiata Keita bukan sekadar legenda, ia adalah inspirasi hidup. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Ketika Samori berusia sekitar 15 tahun, serombongan penyerbu dari suku Sise menyerbu desa mereka. Dalam serangan itu, ibunya diculik dan dijadikan budak. Samori yang masih remaja tak mampu menolongnya. Namun ia bersumpah dalam hati yang membara, bahwa ia akan menebus ibunya dan mengusir setiap penindas dari tanah mereka. Babdu, budak yang menolak takdir. Samori memilih jalur yang mengejutkan banyak orang. Ia menyerahkan diri kepada kelompok penyerbu agar bisa bersama ibunya. Dalam waktu singkat, ia menjadi pelayan dan penjaga. Tapi ia tidak menyerah. Diam-diam, ia menyerap setiap pelajaran dari para prajurit Sise, bagaimana mereka bertempur, menyusun strategi, dan mengendalikan rakyat. Dalam waktu 6 tahun, Samori tumbuh menjadi prajurit yang ditakuti. Tetapi lebih dari itu, ia juga menguasai seni diplomasi dan dagang. Ia membeli kebebasan dirinya dan ibunya. Dan pada usia sekitar 22 tahun, ia kembali ke Sanankoro sebagai lelaki bebas. Namun ia tahu kebebasan pribadi belum cukup bangsanya. Masih dalam cengkeraman perang, perbudakan dan kelaparan. Bab 3. Kebangkitan sang imam pemimpin. Dengan karisma dan kecerdasannya, Samori mulai membangun kekuatan militer sendiri. Ia merekrut tentara dari desa-desa yang tertindas dan mulai menyatukan wilayah-wilayah kecil di bawah satu panji. Islam Tasaka Merodagano. Ia belajar dari strategi militer Fula dan Tukulor. Ia mendidik pasukannya secara disiplin, mempersenjatai mereka, dan membentuk sistem logistik yang rumit untuk mendukung kampanye militernya. Pada tahun-tahun awal kekuasaan, menjelang pertengahan abad ke-19, Samori mengumumkan berdirinya Kekaisaran Wasulu, yang wilayahnya mencakup sebagian besar Guinea, Mali, Pantai Gading, dan Burkina Faso. Ia memerintah dari Bisandugu sebagai ibu kota, dan menyebut dirinya Al-Mami, gelar pemimpin politik sekaligus agama. Bab Wart.